Ya Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Engkau yang selalu hadir di dalam kehidupan kami setiap saat. Kembali kami berkumpul di ruangan ini Bapa di hari Sabat-Mu yang kudus. Kami mau datang untuk lebih mengenal-Mu, lebih dalam lagi. Agar kiranya kami dimampukan untuk mencintai-Mu lebih lagi. Bapa, berkati firman yang akan kami pelajari. Dan biarlah itu boleh kami mengerti. Dan terlebih kami boleh menerimanya, menyetujuinya, dan menghidupkannya di dalam kehidupan kami. Karena semua itu hanya untuk satu tujuan, untuk kami boleh pahami secara dewasa. Adalah untuk kebaikan masing-masing kami. Agar kami memiliki hidup yang berkelimpahan. Memiliki kehidupan yang dipenuhi dengan kebahagiaan sejati yang Engkau sudah sediakan sejak semula. Terima kasih Bapa. Hadirlah bersama kami melalui Roh-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kita ya, semua yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat Sabat. Hari ini topiknya mungkin slide-nya belum ditampilkan, tetap topik bulannya ada tentang growing ya. Growing, bertumbuh sebagai anak Tuhan. Saya sebetulnya harus bicara 2 Sabat sebelumnya. Dan judulnya adalah Grow in Truth. Jadi itu sangat doktrinal banget. Alkitab banget ya. Ya untung saya berhalangan dan dapat giliran sekarang. Hari ini judulnya, ini judul favorit saya. Love, grow in love. Sampai anak saya Mandy bilang, I'm a man of love, man of love, not man of business. Jadi mungkin Michael belum kenal saya, jadi dia kasih saya topik yang salah sebetulnya, betul nggak? Ya kan? Untung nggak digeser-geser topiknya. Saya pikir saya pindah ke hari ini, topiknya saya ikut juga yang mengenai kebenaran. Ya. Nah jadi hari ini kita mau bahas mengenai love. Dan ayat yang tersingkat dikatakan di dalam firman Tuhan adalah dalam 1 Yohanes 4:8. God is love. Luar biasa. Tuhan sudah rasa lengkap, sempurna. Kita describe, kita mention dengan satu kata. God is love. Makanya saya senang kalau dibilang Purwa is love. Wah, itu udah sempurna banget deh segala-galanya. Nanti kita akan pelajari. Ya. Jadi saya suka bicara topik ini, ya. Jadi ini topik betul-betul sangat penting, dan saya selalu mendoakan setiap kali saya mau membawakan firman. Tuhan, jauhi semua halangan orang-orang yang kamu kehendaki untuk datang dan mendengar firman itu. Karena firman itu pasti membawa perubahan dan membawa berkat bagi masing-masing kita. Jadi ini satu fakta, statement yang saya rasa benar-benar tepat. Saudara renungkan. Tanpa cinta, Anda atau kita semua tidak akan kemana-mana. Go nowhere. Without love, you are dead, kalau saya boleh katakan gitu. Tanpa cinta, kita semua mati. Sudah mati sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Jadi nggak usah lagi dihakimi. Tanpa cinta, kita sudah mati. Jadi, baik itu bicara sukses di dunia, maupun bicara mau masuk surga, itu tetap butuh cinta. Nah, pernah dengar firman Tuhan bilang apa? Cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Saya semakin mengerti. Karena begini, saya sebagai pengusaha selalu dengar nasihat. Katanya kalau buka usaha itu jangan cari uang. Apa tuh maksudnya? Lah, namanya usaha kan mau cari uang. Betul, tapi dikatakan jangan dicari. Biarin uang itu datang sendiri. Wah, luar biasa.
Saya ada satu statement yang mengatakan ya, don't ever find love. Ya, jadi cinta itu jangan dicari-cari, cari surat kabar, cari di sosial media, dicari-cari, siapa tahu jatuh cinta ini kali, gitu kan ya, cari nggak bisa. But let love find you, begitu juga. Biarlah uang yang mencari kamu. Maksudnya bagaimana tuh? Kita jangan bekerja untuk uang, kita bekerja karena love. Love apa tuh? Kalau kita buka usaha, love sama pekerjaannya dulu. Saya buka usaha di bidang pendidikan, saya harus suka pendidikan, betul nggak? Jangan kita buka usaha jualan bakmi, kita rasanya tersiksa banget kalau lagi bikin bakmi. Aduh, Tuhan nggak mau itu. Tuhan mau kita melakukan yang kita suka, sehingga nggak ada rasa capek. Paham ya? Jadi, love kembali lagi dalam usaha pekerjaan dikatakan, kamu love dulu your customers. Betul nggak sih? Kita harus cintai, dahulukan customer. Kalau saya bikin usaha saya pendidikan, tapi yang saya pikir adalah duit, saya selalu kalau meeting misalkan, jangan kurangin jamnya, jam belajarnya kurangin. Kalau perlu AC-nya diturunin temperaturnya biar lebih panas. Jangan sediain minum apapun. Saya pikirkan tujuannya ujungnya apa? Supaya make more profit. Kan gitu. Tapi kalau saya berorientasi memikirkan, mana dulu yang terbaik yang kita bisa kasih. Kalau perlu AC lebih dingin, kasih AC lebih dingin. Kalau belajar jam pelajarannya harus lebih, kasih. Jadi kita mendahulukan customer. That's because we love the customer. Saudara percaya? Sudah terbukti. Uang akan datang. Di dunia ini termasuk kita adalah para customers. Gak mungkin kita mau cari tempat membeli barang yang tidak memberikan benefits bagi kita. Betul gak? Lantas bagaimana dengan seorang karyawan? Beda dong ceritanya katanya kalau karyawan. Kita kerja juga harus cari uang. Wrong. Sama. Kita kerja harus juga dengan love. Pertama, kalau kita memilih pekerjaan based on gaji yang lebih besar, walaupun kita tidak suka, kita tidak akan enjoy. Percaya? Waktu kami di Amerika, ada seorang wanita programmer, coder. Satu-satunya bisa kerja di Department of Defense Amerika. Kerjaannya yang bikin-bikin kayak gitu tuh, yang high intelligence. Kayak termasuk internet, itu kerjaan dari Department of Defense-nya Amerika. Satu gereja sama kita. Namanya Heather kalau nggak salah, saya agak lupa. Tahu-tahu berhenti. Berhenti dari jabatan yang begitu bagus, membanggakan, gaji besar, berhenti. Saya bingung. Saya tanya, lebih bingung lagi saya berhenti kemana. Sekarang ngajar jadi guru taman kanak-kanak. Aduh, mungkin kita bisa bilang apa ya, orang tua kecewa juga, anak di sekolah yang tinggi-tinggi. Atau juga kalau saya di Purwadika dengar alumni saya job connector, udah lulus dengan yang terbaik. Tahu di mana kerjanya? Jadi guru TK. Tapi ternyata dia bilang, itu yang dia enjoy. Itu yang dia suka. Bergaul, berkecimpung dengan anak-anak. Nah, ada juga satu contoh yang nyata yang baru-baru ini kalau saudara baca di Instagram, kisah mengenai direktur utama dari BCA, Bank BCA yang sekarang. Kenapa dia bisa menjabat sampai presiden? Dan nasihatnya dia katakan, berakarlah engkau di satu perusahaan yang memang baik. Memang perusahaannya harus baik, punya masa depan, tapi berakarlah. Dia setia, nggak pindah-pindah. Akhirnya jadi presiden. Karena dia cintai pekerjaannya, dia cintai perusahaannya, bosnya. Akhirnya dia menuai. Pelajarannya jadi juga sebagai karyawan nggak bener kalau kayak kutu loncat. Ada gaji lebih besar, bye. Aduh, saya terus terang ya, ini saya jujur ya terbuka. Kalau saya menginterview, mencari calon karyawan, saya paling nggak suka yang banyak pindah kerja. Apalagi yang pindahnya baru sebentar, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Udah lebih nggak usah. Gak bakal lama. Jadi kalian cari pacar, jangan cari yang resumenya banyak ganti-ganti pacar. Baru 6 bulan udah ganti, 1 tahun ganti. Kamu akan berikutnya. Cari yang belum pernah pacaran. Betul nggak? Sekali pacaran selamanya. Ya kan, Beren? Kayak saya juga nih, nggak suka pacaran. Sekali pacaran, bang, game over. Jadi jelas ya, saya udah cukup buktikan bahwa cinta itu
kunci sukses dalam kehidupan di dunia sekarang maupun bicara di surga nanti. Firman Tuhan katakan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Pertanyaan saya, apakah kita akan menabur lebih baik nggak kalau disertai dengan cinta? Pasti. Kalau kita mencintai sesuatu, kita akan taburnya lebih baik. Ya, makanya firman Tuhan benar. Kita harus mencintai supaya kita bisa menabur baik. Sehingga kita akan menuainya. Ya, ini gitar mengganggu ya. Oke. Lalu ini yang luar biasa lagi. Di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 28 orang Saduki bertanya kepada Tuhan Yesus. Guru, apa yang kami harus lakukan supaya bisa masuk dalam kerajaan surga? Jawabnya gampang. 1, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan seterusnya. 2, kasihlah sesamamu manusia. Jadi disimpulkan apa? Love. Saudara, kalau kita nggak memiliki cinta, saya berani berdasarkan firman mengatakan saudara tidak akan masuk surga. Itu enggak? Karena di surga nggak mungkin ada ribut lagi, berantem lagi, iri hati lagi. Wah, udah deh. Yang namanya mementingkan diri sendiri. Nah, nanti kalian di surga banding-bandingin tanah yang dapat. Dia lihat tanah sebelah lebih gede, dia ukur-ukur pakai meteran. Wah, orang begitu jangan masuk surga. Pusing. Nanti di surga ngantri, mau ketemu Tuhan. Tuhan mau protes. Kenapa tanahnya Pak Purwo lebih besar dari saya? Bukankah saya lebih banyak melayani kamu selama di bumi? Itu tuh orang yang gak ada cinta. Itu enggak? Jadi, saudara maaf aja ya. Saya juga gak maksain masuk surga. Mendingan gak usah masuk daripada saya bikin kacau. Ya. Jadi sebenarnya firman Tuhan kita gak usah teruskan kalau saudara bisa terima. Ngapain berpanjang lebar lagi? Kalau memang sudah bisa aminkan saudara bahwa tanpa cinta, saudara nggak akan kemana-mana. Saudara bangun rumah tangga tanpa cinta, saudara itu adalah dosa besar. Itu yang saya sudah pernah katakan. Kenapa? Akan membawa banyak korban. Istri jadi korban, suami jadi korban, anak-anak jadi korban. Hanya karena menikah tanpa cinta. Itu, camkan itu. Jadi kalau nggak cinta, nggak usah menikah. Jangan karena desakan orang tua. Bapak malu nih, ibu malu nih, bapak emak udah mau mati nih, mau ngomong cucu nih. Ya jadi kawin untuk memenuhi keinginan orang tua. Bukan demikian. Ya, tujuan pernikahan apa tau nggak? 1, supaya bersama-sama masuk kerajaan surga. Itu harusnya tujuan yang sakral, yang benar. Itu enggak? Makanya carilah pasangan hidup yang akan membawamu ke surga. Bukan kepada neraka. Selama di bumi juga sudah neraka. Ya kan? Jadi yakinkan saudara seyakin-yakinnya. Jangan ada keraguan. Tanpa cinta, saudara nggak kemana-mana. Kenapa saudara tidak bahagia sampai sekarang, tidak sukses? Jawabnya cuma 1. Karena tidak ada cinta dalam hidup saudara. Yang ada cuma cinta diri. Betul nggak? Orang yang cinta diri, itu orang yang paling banyak menuntut. Percaya nggak? Karena dia mikirin terus setiap orang harus begini. Saya kalau cinta diri nih, saya akan menuntut kepada istri dan 4 orang anak saya. Belum lagi ada mantu. Ya, saya tuntut. Anak mesti begini dong sama bapak. Mantu harus begini dong, gitu kan? Begitu mantu datang di meja makan aja dia diem, nggak ambilin piring, ngambil minuman saya. Wah, saya langsung feel bad. Kan gitu. Jadi, saudara nggak kemana-mana, percayalah. Cinta itu penting, ya. Kita tinggal lanjutkan kisah yang berikut-berikutnya supaya lebih meyakinkan saudara. Ini bukti nyata. Karena cinta kuat seperti maut. Saudara, ini udah bukti yang saudara nggak usah ragukan. Tuhan Yesus bisa sampai melakukan yang se-ekstrim itu. Saya lupa katakan tadi. Saya adalah orang yang mengagungkan cinta. Kalau saudara tanya, apa yang paling saya kagumkan dari Tuhan? Bukan kuasanya yang bisa membelah laut. Ngerti ya? Bukan kekuatannya, bukan apa-apanya. Yang buat saya mengagumi, tahu nggak?
bagaimana dia mencintai saya. Ini contoh. How the way he loved me. Itu yang paling besar dan luar biasa. Karena kalau dia sudah mencintai saya benar, nggak usah ada yang ditakutkan. Semua akan come along, semua akan ikut. Kalau seorang lelaki udah cinta sama saudara, nggak usah takut. Segala yang dia lakukan, everything I do it for you. Not for me. Betul nggak? Itu lagu benar. Saudara harus percaya lagu yang dibilang gini, I never fall in love. When I fall in love, it will be forever. Wah, bagi saudara yang nggak pernah ngalami, maklum, nggak bakalan percaya. Sama cinta aja udah nggak percaya. Tapi saya yang melakukan, mengalami pribadi, saya percaya. I believe it. Kalau true love, it's forever. Nggak ada temporary. Begitu juga Tuhan kita. Waktu dia start creating kita, dia fall in love sama kita, never stop. Sampai kemanapun saya dikejar. Ke bumi yang gelap penuh dosa dia kejar. Apapun dia korbankan. Kalau harus menjelma menjadi manusia. Supaya bisa hidup di antara kita. Dan kebetulan ini cerita yang lucu. Tapi saya pernah ceritakan, nggak apa-apa diulang-ulang supaya kita pada nggak lupa. Justru coba kita buka ayatnya. Coba kita buka ayatnya. Ini bagus banget. Kidung Agung mana ya? Kidung Agung 8. Oke. Mulai dari ayat yang ke-6 ya. Katakan apa? Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Kegairahannya gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Karena God is love. Makanya dibilang love itu sama seperti Tuhan. Ya. Lalu dibilang apa? Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Luar biasa. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun dia pasti akan dibeli. Jadi maksudnya apa? Cinta juga tidak bisa dibeli. Saudara harus hargai. Saya mensyukuri dan menghargai cinta istri saya karena nggak bisa dibeli. Itu loh. Tapi kenapa banyak di dunia ini lelaki meremehkan dan tidak menghargai cinta seorang wanita yang kebanyakan, katanya dulu ya, semoga sekarang juga. Katanya kalau dulu cinta wanita itu murni seperti emas. Itu nggak Ica. Katanya sekarang udah enggak. Emasnya udah bisa 20 karat. Aduh, dunia sudah berubah. Tapi firman Tuhan jelas mengatakan apa tadi? Cinta kuat seperti maut. Hanya cinta yang bisa mengalahkan maut. Dan cinta datangnya seperti maut. Siapa yang bisa menduga? Besok saya mati ketabrak bajai. Nggak ada. Maut itu datang tiba-tiba dan tidak bisa ditolak. Begitu juga cinta. Nah, untung saya sudah baca ini ayat, makanya saya pernah cerita kisah. Papa saya panggil saya. Waktu saya masih SMA. Sini. Di rumah kami di lantai 2 ada akuarium besar. Buat 3 meter kali. Terus duduk sama-sama di situ. Begini, Papa mau tanya. Gimana perasaan kamu sama nih istri saya sekarang? Dia tanya. Ya sama pacar kamu gimana perasaannya? Saya ingat banget, saya jawab apa? Ibarat bangkuang Pak, sudah direndam cuka. Kalau dialirin di sungai, asamnya nggak bakalan hilang. Wah, itu dari ini. Sama nggak? Mirip nggak? Mirip. Makanya banyak baca firman supaya lebih bijaksana. Kan gitu. Jadi waktu ditanya, saya pakai ayat itu dengan cara yang berbeda. Karena bapak saya orang Bogor, doyan asinan. Dia tahu banget, bangkuang di dalam cuka. Itu udah makanan orang Bogor. Kalau udah asam, saya nggak bakalan hilang. Wah, langsung bapak saya bilang, oke kalau gitu. Begitu yakin. Papa akan sekolahkan kamu sama-sama. Wah, itu sedapnya. Makanya saya bisa bawa istri loh. Satu-satunya anak muda di teman-teman semua yang bisa kuliah, belum kerja. Bawa istri. Coba, uang disuplai. Wah, jangan iri ya.
Memang udah bilang 1 dalam 1 juta itu kasus yang terjadi. Tapi memang benar, cinta itu kuat seperti maut. Jadi kalau saudara mencintai istri atau suami, enggak usah takut. Apapun yang akan mengguncang kehidupan, enggak bakalan kemana-mana. We will stick together. Percaya itu. Biasanya justru nggak ada apa-apa, tapi cintanya berkurang, memudar. Malah jadi bubar. Kenapa kamu cerai? Habis dapat bencana ini? Enggak tuh. Kenapa? Gue nggak cinta lagi. Aduh. Itu enggak? Ya. Oke. Kita lihat slide berikut. Nah, sekarang kita bahas sedikit. Kalau udah semakin yakin, kita udah lihat bukti bahwa cinta itu memang apa ya, luar biasa. Dan saya bersyukur papa saya juga rupanya orang yang mengagungkan cinta ya. Kalau saya pikir lagi sekarang, kalau enggak dia nggak bakalan kemakan sama jawaban saya itu. Betul nggak? Dan bagi dia kayaknya yang penting cinta. Tuh itu. Wah, yang penting katanya anak gue cinta nih sama ini wanita. Udah nggak perlu tanya-tanya yang lain. Wah, luar biasa bapak saya. Saya sudah nggak ada, kalau masih hidup mungkin saya akan langsung pulang dari gereja, saya ke rumahnya, langsung saya bilang, wah Pak, rupanya kamu adalah pria yang mengagungkan cinta juga, iya kan? Makanya katanya pohon nggak buah nggak jatuh jauh dari pohon. Oke, nah ini kita sedikit lah balik kepada Bible ya, tapi saya singkatkan saja. Apa itu cinta? Nah, kita jangan kemana-mana deh, definisinya udah lihat kepada Alkitab aja di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Yang pertama dikatakan love is patient and kasih cinta itu dan murah hati, baik. Nggak ada cinta itu jahat. Nggak ada cinta itu nggak sabar. Contohnya Musa. Kalau Musa nggak cinta sama God's people dan cinta God terutama ya, cinta Tuhan dulu, nggak mungkin dia bertahan. Kita udah tahu lah pengalamannya. Bangsa yang keras tengkuk, yang selalu mengeluh. Aduh, capek deh. Tapi karena ada love, Musa bisa bertahan. Love is not jealous, boastful, and proud, or rude. Contohnya Yusuf. Yusuf karena dia cinta betul-betul sama kakak saudaranya loh. Padahal dia udah punya jabatan. Wah, kesempatan balas dendam biasa kalau kita. Betul nggak? I have the power now. Mestinya dia akan balas dendam. Langsung disiksa dengan cara siksaan yang tercanggih di zamannya. Tapi lihat apa yang Yusuf lakukan. Yusuf mengampuni, Yusuf tidak menjadi sombong, dia tetap merasa sebagai saudara. Itu karena ada cinta, saudara. Kalau Yusuf nggak cinta sama kakak-kakak adiknya semua, sudah habis semua dipenggal. Percaya nggak? Itu luar biasa cinta. Lalu apa lagi? It does not demand its own way. Tidak selalu mementingkan jalannya sendiri. Tidak egois. Tidak menyebalkan, irritable ya. Dan it keeps no record of being wrong. Dan tidak pendendam. Contohnya mungkin Daud. Daud sebetulnya pantas dendam sama Saul. Dikejar-kejar sampai dia mau dibunuh. Dan yang ada cerita juga sebenarnya ada kesempatan di dalam gua. Dia bisa bunuh Saul, dia tidak bunuh. Karena dia love God, respect God. Tapi saudara tahu setelah Saul nggak ada, dia tidak basmi atau memperlakukan dengan jahat kepada keturunannya. Dia masih bisa invite untuk makan. Coba saudara bayangkan, itu kalau bukan love, apalagi? Lalu apalagi nih? It does not rejoice about injustice, but rejoice about. Jadi selalu senang, sukacita membela kebenaran. Apa yang benar? Contoh Sadrak, Mesak, Abednego. Daripada dia lihat kebenaran diinjak-injak oleh diri mereka juga, mereka sembah patung, sedangkan mereka tahu hanya Tuhan yang patut disembah, lebih aku tidak. Itu karena love. Ya. Lalu love never gives up, never loses faith, dan cinta itu tidak pernah menyerah, tidak pernah hilang pengharapan, selalu mempunyai pengharapan, selalu berharap, dan selalu bertahan dalam segala keadaan. Contohnya mungkin saya ambil contohnya adalah Yakub. Yakub betul-betul mencintai Rahel. Saya belum sempat selidiki ya. Setahu saya Yakub nggak menikah lagi setelah Rahel meninggal. Sampai di hari tua kita lihat dia sangat sayang sama Benyamin, sama Yusuf. Karena apa? For the sake of their mother.
Karena dia cinta sama siapa? Sama Rahel. Sampai disuruh tunggu, kena tipu. Ya kan udah tahu ceritanya. Kena tipu, dia masih tunggu. Mau sama Rahel. Itu love. Kenapa dia bisa mencintai gitu? Nanti kita singgung karena dia sudah mencintai Tuhan. Dia tunggu, itu cinta. Tapi Lea yang memaksakan diri, dia menderita. Makanya ini nasihat bagi para wanita. Jangan paksakan. Walaupun kamu demen banget itu cowok. Aduh katanya anginnya aja begitu. Aduh ganteng katanya aku. Aduh jangan. Kalau memang dia nggak cinta kamu, jangan. Kamu akan menderita. Kamu nggak akan diratukan. Benar. Jadi jangan memaksakan diri. Jangan sombong. Ini katanya. Poniel sudah, aku bisa menaklukkannya. Tadi jatuh cinta. Ini saya kasih tahu. Saya lelaki. Percaya atau enggak. Coba ini banyak lelaki. Angkat tangan. Lelaki itu kalau udah nggak suka dari awal, jangan harap bisa jadi suka. Coba bener nggak sih? Kita udah nggak suka, dia deket-deketin, dia goda-godain, kita makin jijik kali. Kecuali kita playboy ya, kecuali kita playboy kita manfaatkan. Tapi untuk cinta no. Lelaki itu cinta at first sight sebenarnya. Kalau perempuan bisa belajar mencintai. Jadi berarti yang paling penting rumusnya cari dulu cowok yang mencintaimu banget. Urusan kamu cinta nggak cinta, nggak usah worry. Kamu akan jatuh cinta kelepak-kelepak juga nanti. Karena dicintai terus. Betul nggak? Karena firman Tuhan gini, hai para suami kasihlah istrimu, itu pesannya tuh. Istri akan respect. Pasti you will gain if you truly love them or her. Ya. Jadi contohnya Yakub adalah seperti itu. Nah ini saya coba singgung bercanda aja. Istri saya 9 bersaudara. Lelaki cuma 2. Ya. Wanita 7. Untung saya nggak ditipu seperti Yakub. Itu maksud saya. Coba kalau saya ditipu seperti Yakub, betul ya? Ada berapa yang belum menikah? Mati. Apakah cinta saya begitu kuat? Nunggu berapa kali 7 tahun. Tapi puji syukur, bapaknya belum baca firman ini. Boleh sedikit joke ya? Apa-apa kan? Iya. Coba kalau dia baca strategi ini, bahaya saya. Ya kan? Karena dimanfaatkan dulu, cicinya belum ada menikah gitu kan. Apalagi kalau dapat bibit yang unggul kan gitu. Oke. Nah ini terus satu lagi cerita, baru tadi terjadi tadi pagi. Masalah semangka. Jadi saudara perhatikan semangka yang selalu dibawa di sini, itu ada langganannya. Dan selalu manis kan. Tapi tadi pagi memang agak kurang. Jadi kata istri saya, begitu dibuka, semuanya kering bagian luar, hanya dalam. Jadi, aduh istri saya WA ke si penjual, langganan nih, udah kenal baik. Tapi omong punya ngomong, kesannya ini penjual minta difoto, minta di keep, nanti mau diantar supir atau diambil buat barang bukti. Coba saudara bayangkan, istri saya sempat ngomong gini, jadi kamu nggak percaya saya ya? Dikira saya mau nipu ya? Paham maksud saya nggak sih? Tapi untung saya karena istri saya sudah punya love berarti kan kepada sesama. Dia nggak marah. Aku kalau nggak punya love, masih cintanya diri pasti ngamuk. Udah besok saya nggak beli lagi sama kamu. Emangnya kamu datang sini mau tahu harta saya berapa apa? Semangkamu berapa duit emang? Masa baru semangka harga segitu aku mau nipu? Gitulah. Ngerti ya maksud saya nggak? Jadi itu satu bukti aja saya bersyukur. Istri saya punya kasih, ya. Sebab kalau istri saya nggak punya kasih, saya nggak berdiri di sini. Dia nggak dukung. Pasti bilang, udah nggak usah pelayanan, kita aja enjoy keliling dunia, ya kan gitu. Maka itu istri juga pengaruh, ya. Oke, kita lanjut ke slide berikut. Nah ini pertanyaan yang penting. Selalu ini menjadi pertanyaan terutama wanita. Udah saya percaya deh bahwa saya harus cari cowok calon suami yang sangat-sangat mencintai saya. Tapi gimana ngukurnya? Kan gitu. Ya kan? Tuhan bilang kalau dalamnya laut masih bisa diukur. Tapi hati manusia siapa yang tahu? Licik katanya. Ya? Tapi rupanya ada loh kuncinya. Bagaimana mengukur cinta seseorang. Besarnya cinta seseorang. Ya, mau tahu ya? Kita lanjut. Jadi ini penting statement ini, ya.
Ini quote saya nih, ya. Besarnya cinta itu bukan diukur dari besarnya keinginan untuk memilikinya. Jadi jangan saudara ngukur, gue cinta banget sama dia. Bener, gue pengen banget deh memiliki dia. Kalau gue lebih baik mati aja. Jadi kita pikir kita punya cinta tuh besar. Padahal itu cinta diri. Cuma buat memuaskan diri. Karena dia cantik. Jadi gue seneng. Karena dia begini, begini, begini. Begitu semuanya enggak, udah ada cintanya berubah. Tapi cinta itu sebetulnya ini. Untuk membahagiakannya. Jadi tolong ukurnya pada para lelaki, saya cinta dia enggak? Kalau memang saudara lebih ingin membahagiakan, itu cinta yang benar. Begitu juga dari pihak wanita. Kalau hartanya banyak, harusnya gue mau porotin, itu bukan cinta. Kalau cinta adalah saya mau membahagiakan. Betul? Jadi ya ini saya karena saya yang bicara, saya boleh sedikit-sedikit kasih kesaksian ya. Jangan dianggap narsis ya. Oke. Jadi saya ke Amerika, saya kan akhirnya sekolah dulu 1 tahun ke Amerika kan. Ya. Dan saya memutuskan ke Amerika itu sejak kita berpacaran. Semangat saya itu timbul sejak saya jatuh hati memilikinya. Dari di titik itu saya pikir saya mau membahagiakannya di masa depan. Jadi saya mau berkarir, saya mau sekolah setinggi-tingginya, saya pergi ke Amerika. Dan puji Tuhan saudara, selama saya di Amerika, saya tetap setia. Saya kembali. Walaupun waktu pertama pergi ngurus visa di kedutaan Amerika, saya dibodoh-bodohin. Oh bodoh ya, masih muda. Kok udah cepet-cepet nikah sih, mengikat diri. Bukannya di Amerika emang kurang wanita cantik, kaya dan segala macam. Saya udah cerita lah sama istri saya beberapa wanita yang mendekati saya tapi somehow saya puji Tuhan tetap setia. Kenapa? Karena saya mencintainya bukan untuk membahagiakan diri saya. Saya mencintai untuk membahagiakannya. Ya. Oke, ini juga ada quote bagus. Love has nothing to do with what you are expecting to get, only with what you are expecting to give, which is everything. Jadi cinta itu tentang bukan apa yang kita mau dapat, tapi apa yang kita mau berikan, bahkan segala-galanya. Jadi cinta itu akan memberikan segala-galanya. Kita nggak saling menghakimi. Sekarang tanya aja kepada hati masing-masing. Apa yang saudara sebagai suami tidak akan berikan kepada istri? Nah udah tahu jawabannya. Kalau segalanya berarti saudara betul mencintai istri saudara. Tapi kalau enggak sampai 2 rumah aja, yang sisa 3 rumah buat saya, itu belum cinta namanya. Kalau not everything I do, everything I have, kan gitu ya. Lalu ada lagi. I do know that love is neither lust, fear, possessiveness, jealousy, nor is expecting something from someone. Jadi cinta itu loving is not about you, but it's about him or her. Yang penting dia, selalu yang terutama dia. Jadi bukan tentang apa? Tentang kita. Nah ini memang expecting something from someone ya. Jadi kasih itu nggak menuntut ya. Ini maaf aja, saya mohon maaf dulu sama istri saya ya kan, jangan nanti pulang saya nggak dikasih tidur. Oke, nggak, ini cerita aja sebagai bagian. Saya suka minum air kelapa dan di rumah sudah beli air kelapa, selalu setiap ke tukang sayur beli kelapa, dan supaya kelapanya nggak rusak ditaruh di freezer membeku. Dan biasanya pagi-pagi harus dikeluarkan supaya malam hari saya pulang sudah ada air kelapa. Tapi maaf, saya bilang istri saya sering lupa. Pembantu saya juga kayaknya suka lupa. Dia bingung nih mesti pakai bel apa nih. Ya kan? Jadi sering saya nggak bisa minum air kelapa seperti yang saya harap. Tapi tanya istri saya nggak marah. Saya it's okay. Karena love is not about you. Gitu ya. Lantas begini, wah kalau gitu enak dong, nanti kita punya kekasih memanfaatkan. Enggak.
Kita harap kekasih kita belajar mencintai kita juga. Jadi kita nggak usah repot-repot ngomong lagi. Nggak usah minta, dia mesti udah tahu. Kan begitu. Ya kan? Ini hal yang lucu. Ya. Sampai Baron juga tahu masalah paha dan dada ayam. Iya kan? Saya orangnya suka dada ayam, nggak suka paha. Satu kali di meja semuanya paha ayam, ayam gorengnya. Saya tanya deh, kita sampai berdebat panjang, tapi kita nggak ribut. Ya, itu yang maksud saya. Tapi maksudnya kita dalam mencintai harus saling mengenal, saling mengetahui. Ya. Akhirnya istri saya ceritakan panjang lebar, karena kita pesan ayam nggak bisa pilih, mau dada mau paha. Dikasih udah gitu dari sononya. Jadi ada dada paha. Saya dalam hati lagi, kalau gitu kamu bisa dong pilihin keluarin yang dada-dada. Jadi sebenarnya nggak ada reason, nggak ada excuse sebetulnya ya. Kalau memang kita we want to do our best, selalu pasti bisa. Cuma intinya saya adalah kembali ke kita bukan expect, cinta itu bukan expect, ya. Tidak menuntut, tidak apa, tidak berharap. Nah, terus love needs no language because you can feel it even in silence. Ini juga quote saya yang baru. Ini maksudnya gini, kita nggak usah bawel sebetulnya ngomong cinta kamu, saya cinta kamu. Dari perbuatan orang bisa tahu, bisa rasa. Ya nggak sih? Ya. Nah, saya ketika sana, oh anak saya bukan istri saya. Saya kira walk out. Enggak kok, istri saya sabar sama orang lain aja sabar. Masa sama suaminya nggak sabar, ya kan? Jadi love needs no language. Dan ini kembali saya ceritain lagi, waktu kami berpacaran, ya, kami berpacaran, saya jemput tiap hari loh. Saya tinggal di Cempaka Putih Tengah, bagi yang tahu. Istri rumahnya di Grogol, sekolahnya di Senam. Masuk jam 7 pagi. Saya jemput dulu. Dari Cempaka Putih lewatin sekolah ke Grogol, balik lagi. Masih sempat makan bubur ya kita ya sebelum masuk sekolah. Saya nggak usah banyak bicara. Oh, saya tergila-gila sama kamu. Walaupun saya memang orangnya ekspresif. Saya juga banyak bicara. Tapi baguslah banyak bicara disertai dengan action, betul nggak? Ya, tapi maksud saya paling penting action. Dengan saya melakukan itu harusnya istri saya, nggak tahu, coba ditanya ya, percaya nggak sih, yakin nggak sih kalau saya itu cinta dia banget? Gimana kira-kira? Hah? Iya kan? Tapi wanita nih saya kasih tahu, tiap hari, tiap detik harus diyakinkan lagi. Karena memorinya mengenai dicinta itu gampang hilang. Kalau dibicara di komputer, memori ada dua macam. Ada ROM, ada flash RAM yang bisa stay, ada yang bentaran hilang, mati listrik hilang. Itu, aduh, memorinya wanita begitu. Jadi jangan bosan bilang, kamu cantik, aku sayang kamu. Harus. Jangan merasa bosan, saya udah 40 tahun menikah, kayaknya harus tiap hari dan tiap malam. Tapi jangan juga munafik, ya. Nah, waktu saya berpisah LDR di Amerika, saya pernah cerita nggak? Saya tulis surat sama istri saya setiap hari. Bukan selembar dua lembar, saya orang suka nulis 10 lembar. Belum lagi ada kartu Hallmark ya. Katanya ada di mana kemarin, apa udah hilang tuh kartu-kartu. Ada katanya kan. Jadi bayangkan itu action. Kita udah ketahuan lah gelagatnya, nggak usah berkata-kata, ya. Oke. Dan yang berikutnya dikatakan love is unconditional. Ada satu statement yang saya suka, saya selalu katakan bahwa orang suka bilang ini, I love you because. Ada because-nya. Sebetulnya yang benar adalah I love you because I love you. I am that I am. Udah nggak bisa di-explain. I love you, kenapa ya? Ya I love you. Jadi bukan karena kamu cantik, bukan karena kamu begini, begitu. Tapi I love you just because I love you. Karena kata love itu adalah memberi. Saudara siap komit mengatakan mencintai, harus saling memberi, bukan saling menuntut. Ya. Jadi tidak peduli kondisi apapun, love itu akan tetap love. Ini satu kisah saya mau bagikan. Jadi waktu saya ke Amerika sekolah, sempat dua ibu, dua mama dari teman-teman saya datang dan melihat istri saya. Kan saya udah punya istri waktu di Amerika, mereka belum.
Dan saya bukan mau menyombongkan. Mamanya itu sampai bilang di depan teman-teman, nih kalau cari istri kayak gini dong. Kayak si Purwa. Jadi istri saya dipuji. Ya, bersyukur. Kayaknya memang saudara-saudara juga lihat nggak salah kan. Ya. Jadi nggak ceritanya nih, waktu itu gara-gara saya itu dikenal istrinya baik dan cantik segala macam. Waktu saya melayat ke rumah duka di mana tuh di Mangga Besar, apa rumah sakit Husada, rumah sakit Husada. Jadi papa teman saya ini sudah berobat jauh ke China tapi meninggal juga, sampai muntah darah berember-ember katanya. Ya udah, satu kali saya melawat ke sana ketemu sama mamanya. Mamanya tahu cerita, saya lihat lu ada perempuan cantik juga, ayu kayak istrimu katanya ya. Waktu berobat nemenin suaminya di Amerika. Nah dia cerita begini, dia lihat di sebelahnya ada seorang wanita, kadang-kadang dikunjungi sama suaminya, orang bule, ya. Tapi suka pindah-pindah kamar. Jadi misalkan 2 minggu di kamar sebelah VIP. Tahu dia pindah ke kelas di bawahnya. Tahu nanti pindah lagi. Nanti pindah lagi ke atas, pindah-pindah kayak gitu. Jadi kayaknya keinginan tahu. Dia tanya sama ini wanita. Baru wanita itu cerita. Rupanya si wanita dan suaminya sama-sama pelukis. Mereka bertemu di Roma, Italia. Dan wanita ini bilang, orang Cina dia. Tapi suaminya orang Italia. Dia udah bilang sama suaminya ini, waktu jatuh cinta, mau melamar dia juga, dia bilang, aku ini punya penyakit, kekebalan tubuh. Nah sekarang udah banyak kali ya, imun itu ya. Pokoknya ini ceritanya dulu nih, tahun berapa itu? Tahun 80-an. Jadi dia itu harus nggak bisa terlalu lama di dunia luar. Harus balik ke rumah sakit, karena dia punya kekebalan tubuh. Ya. Jadi dan umurnya pun tidak panjang. Jadi dia udah kasih tahu fakta itu sama suaminya, tapi suaminya, aku tetap mau menikahimu. Ini yang saya bilang cinta. Love is unconditional. Mungkin actionnya begini, walaupun cuma semenit dah aku peluk kamu, your husband and wife doesn't matter. Yang penting I marry you. Saya ngeri banget, tapi saya kagum dan saya senang dengar cinta itu begitu indah. Dunia ini indah makanya karena ada cinta. Hidup saudara akan indah karena ada cinta. Ingat, kalau udah nggak indah, tanya yang jelas. Mungkin sudah tidak ada cinta. Cinta kepada keluarga, cinta kepada pekerjaan, cinta kepada teman, kepada mana udah nggak ada. Yang ada cinta diri. Ya, jadi akhirnya kenapa suka pindah-pindah kelas? Katanya suaminya kan jual lukisan. Kalau lagi dapat rejeki, jual lukisannya banyak, dia pindahkan istrinya di kamar yang VIP. Aduh, luar biasa, saudara. Suaminya aja nggak mau istrinya pakai kamar yang murah. Tapi terpaksa kalau uang nggak ada, mesti pindah kelas. Tapi saya dengar cerita itu sampai hari ini saya nggak lupa. That's true love, saudara. Unconditional. Itu lelaki betul-betul mencintai istrinya. Kalau enggak, bahkan saya pernah dengar kuping saya sendiri, seorang pendeta bisa bilang sama calon suami, di mana calon istri udah sakit-sakitan, ngapain nikahin istri yang udah sakit-sakitan, cari aja. Pendeta bisa ngomong gitu. Saya mesti bukain ayat-ayat kali ya. Betul nggak? Nggak pantas seorang pendeta bicara begitu. Itu cinta kok, anugerah terbesar. Nggak bisa cinta itu untung rugi. Udah mau mati kamu mau kawinin juga. Buat apa? Miskin pula lagi, penyakitan. Wah, itulah love. Makanya kalau kita lihat kasih Tuhan kepada saya dan saudara. Saudara kita ini busuk, kita ini bau, kita ini berdosa dan segala macam. Apa sih indahnya dari kita? Ngerti nggak? Walaupun mati aja kata Tuhan, aku ciptaan yang baru yang lebih bagus. Betul nggak? Tapi seburuk sebau apa aja Tuhan masih hargai kita sangat berharga. Itulah kasih seorang ibu yang saya percaya kepada anaknya. Walaupun lahir anaknya cacat, kupingnya satu, matanya satu, semuanya serba satu, nggak bisa jalan. Dia nggak bakalan tega seorang ibu. Matiin aja, nggak bakalan. Dia akan pelihara. Banyak bukti nyata saya lihat. Walaupun cacat dibesarkan sama orang tua oleh ibunya. Banyak kisah-kisah nyata. Jadi ini satu bukti bahwa love is apa?
unconditional. Baik, kita lanjut. What the best gift of love? Sekarang udah jam 12. Sabar sedikit ya. Tadi bagaimana mengukur cinta, kita ukur dari pemberian. Apa yang dia lakukan. Itu kita bisa lihat. Seberapa besar cintanya. Kalau mau tahu anak cinta sama kita atau enggak, ya sama. Minta tolong apa, udah gak mau. Nah, ya tak? Tapi ada satu batas dia nggak mau. Nah, berarti kan besarnya juga ada batas kan begitu kan? Kalau memang dia benar besar cintanya, apapun dia akan lakukan, korbankan bagi orang tua, bagi istri, bagi anak. Ya, jadi udah tahu kita bagaimana mengukur cinta tadi, yaitu dari besarnya pemberian. Mengukur cinta saudara juga begitu. Seberapa besar saudara mau memberi, membahagiakan istri, anak, dan segala macam, itu adalah besarnya cinta saudara. Nah, apa sih pemberian terbesar dari cinta? Saudara camkan ini, jangan lupa, time. Pemberian terbesar dari cinta saudara kepada seseorang adalah waktu. Saya sudah pernah singgung, dalam ajaran Buddha dikatakan pemberian terbesar dari cinta adalah waktu. Presiden Jokowi katakan tidak mungkin datang menengok cucu saya sakit di rumah sakit. Nggak mungkin. Kalau kirim bunga masih mungkin. Betul nggak? Kenapa? Karena dia tidak cinta cucu saya sebagaimana saya mencintainya. Jadi kalau orang betul mencintai, dia akan sediakan waktunya. Ingat nggak sih masih waktu kasmaran jatuh cinta? Ayo. Kadang-kadang bolos kerja, bolos kuliah, hanya karena mau waktu bersama dia. Kan gitu kan? Memang indahnya masa-masa jatuh cinta tuh begitu ya. Saya nggak bertahan lama gitu, setelah menikah udah nggak lagi kan gitu. Nah, tapi sebetulnya waktu. Kalau kita mencintai seorang, kita selalu mau ada dekat dia. Nggak mau jauh, kangen terus kalau jauh. Maunya dekat. Nah, saya contoh aja nih, saya sama istri saya. Saudara jangan coba-coba pisahin saya sehari aja untuk tidur pisah. Dua-duanya nggak bakalan bisa tidur. Kita juga nggak bakalan mau. Jangan coba-coba ajak saya atau istri saya pergi piknik. Yuk piknik, tinggalin gitu, nggak usah ikut. Nggak bakalan. Jadi kalau teman saya cowok-cowok ngajak, yuk kita pergi bapak-bapak, nginep, istri nggak dibawa, nggak bakalan pergi saya. Istri saya juga begitu, nggak bakalan. Karena saya selalu mau bersama-sama. Ya. Nah ini juga selama kalau misalkan istri saya dapat cerita ya, bersalin, keempat anak saya selalu dari hari pertama masuk ke rumah sakit, saya udah nggak ada di kantor. Saya tinggalin tuh semua pekerjaan, masa bodoh, ya tetap ya boleh diganggu lah ya orang nanya gini. Tapi saya lebih mengutamakan istri saya. Saya temenin sampai melahirkan, kalau nggak diusir dokter, saya di samping meja salin sampai anak saya keluar. Ya, itu bukti bahwa kita selalu ada waktu. Sampai sekarang kalau boleh tanya istri saya, kalau istri saya bilang minta mau pergi kemana, shopping kemana, pasti saya temenin. Pasti saya kalau bisa saya reschedule, meeting saya reschedule. Tapi memang belakangan ini kita sudah semakin dewasa, mungkin semakin sama-sama mengerti. Ya udahlah kita cari hari lain aja supaya tidak konflik. Tapi intinya saya selalu mau dekat dan selalu memberi waktu. Bahkan penyakitnya dulu, saya udah cerita belum? Saya lebih sering kerja di rumah daripada di kantor. Ya, coba tanya. Meeting pegawai saya datang ke rumah, meetingnya di rumah. Kerjanya di rumah. Sekarang kita udah tahu nggak boleh. Ya, itu satu kesalahan. Tetap harus kerja ke kantor. Jangan tidak gitu ya. Nah, ada yang cerita lucu, saya ada satu prospek project ke Surabaya. Kami terpaksa harus pergi karena penyakitnya kelemahan istri saya saya selalu bilang lebih sayang anak kayaknya daripada suami. Jadi kalau diajak pergi sama saya enggak, lebih bagus sama anak, kecuali anak dibawa semua. Tapi kalau kerjaan bisnis gimana anak dibawa semua kan? Ya pernah kami berpisah, saya di Surabaya, satu malam kita nggak bisa tidur. Chattingan, pakai handphone, itu masih handphone. Tapi zaman dulu kita di Amerika, waduh nggak ada handphone, nggak ada internet seperti sekarang. Kalau sekarang ada mungkin kita video call non-stop nyala terus. Ya kan? Begitu nggak? Michelle nyanyi sama Baron begitu lagi, nggak dimatiin sampai pagi. Oke. Jadi jangan lupa ya. Nah, saya singgung sedikit masalah love time itu adalah hari Sabat. Saudara kalau mengerti, saya sudah mengerti.
Kalau Tuhan nggak sayang saudara, dia sangat berharga waktunya. Dia lebih terhormat atau enggak dari presiden? Menurut penilaian kita, dia lebih terhormat dari presiden. Lantas ngapain dia menyediakan waktu? Dia sediakan hari ke-7, saudara, hari Sabat. Tuhan berhenti menguduskannya. Tujuannya apa? Tuhan rindu ngumpul dengan kita ciptaannya. Jadi saudara jangan ganti-ganti. Kita jangan sok pinter. Hari apa aja samalah Tuhan. Enggak bisa. Enggak bisa semua sama. Kalau udah orang tua atur, yuk hari keluarga tiap minggu. Jangan deh, anak pertama bilang hari Senin, anak kedua bilang hari Selasa. Kasihan orang tuanya, akhirnya bubar, nggak pernah ngumpul. Betul nggak? Ya. Jadi supaya buat saya pribadi, saya tahu God love me. Salah satunya hari Sabat. Dia sediakan khusus untuk bertemu dengan saya. Oke. Nah, ini apa sih yang tadi? Yang berikutnya adalah love demands only love. Ingat ya, kalau saudara mencintai seseorang, saudara tidak tuntut hal lain kecuali hanya cintanya saja. Yang lain nggak penting. Nah, ini yang saya selalu ulang-ulang. Cerita Yip Man. Truly loving someone is only expecting the heart. Jadi cerita ini waktu si Donnie ini dia dulu pelatih kungfu. Dia kaya, rumahnya gedung, tapi disita habis pada waktu zaman penjajahan Jepang. Sehingga sampai mesti cari makan, dia harus kerja kasar. Seorang pelatih kungfu, guru besar, harus merendahkan dirinya, juga macul, angkat-angkat pasir buat dapat uang beli beras buat istri dan anak. Saudara asal tahu ya, harga diri seorang pria itu di situ. Kalau lagi down, turun, usahanya turun, ngerti nggak? Itu gengsi harga diri seorang pria. Jadi pada waktu di bawah itu, saya bisa rasakan. Tapi dalam skenario di film itu, istrinya bilang, udah, no worry. Jangan khawatirkan apapun, aku nggak perlu apapun, aku hanya perlu kamu. Asal kamu ada. Saya bersaksi saudara, kita rumah tangga, saya bisnis bukan nggak mengalami pasang surut. Saya sampai jual beli rumah mungkin 2 kali. Dan saya sudah membuktikan, saya punya istri yang betul setia dan menghargai, mengasihi saya. Tidak pernah komplain. Walaupun kita di dalam waktu di bawah, sampai uang aja mesti bongkar-bongkar, celengan, ya. Nanti saya cerita di akhir, kenapa saya nggak banyak minta bantu tolong kepada orang tua. Jadi, kalau cinta itu memang begitu. Jadi kalau saya sudah yakin, tapi saya nggak tahu kalau istri saya. Kan saya bilang, istri memorinya singkat. Jadi nggak pernah yakin, harus diyakinin terus tiap hari. Tapi kalau saya yakin, istri saya setia. Ya, sudah mendampingi saya dalam susah dan senang. Nggak kemana-mana. Ya, tetap respect saya nggak berubah. Kan bisa aja istri gini kalau lagi bokeh, udah deh piring dibanting-banting, makan situ. Ada ayam, tang digituin aja gitu. Nasi amis sendiri. Iya kan kalau lagi banyak duit rezeki, langsung dilap-lapin. Wah itu istri yang matre banget. Ya, oke. How to grow in love. Nah ini yang paling penting kita mau bahas, kita sudah percaya love itu penting. Banyak buktinya, dan how to grow in love. Bagaimana kita bertumbuh. Karena saudara mesti ada mulai kesadaran, kayaknya kita harus tumbuhkan cinta dalam hidup kita. Jadi bagaimana, how to grow your love. Apakah love kepada pasangan hidup, kepada pekerjaan, terlebih kepada Tuhan. Satu fakta yang mengejutkan yang kita perlu sadari. Ada vertikal, ada horizontal. Grow in love first vertically. Then horizontally. Loving horizontally without vertically is a fake love. Coba saudara renungkan sedikit. Bagi saya ini benar banget. Kalau mencintai tidak mencintai Tuhan dulu itu munafik semuanya karena keegoisan. Karena kita tahu bagaimana cara mencintai yang tidak bersyarat hanya dari Tuhan saja. Jadi kunci pertama how to grow in love, you have to grow your love to God. Ini yang saya terus terang agak risaukan kita semua. Kalau kita hidup dari sahabat ke sahabat, coba duduk dengan firman,
dilayani, tidak pernah melayani. Pertanyaannya, apa kita growing in love? Karena love itu to give, memberi. Bukan hanya duduk berharap dilayani. Paham nggak? Ya. Nah, ini yang kita mesti sadari. Bahwa we have to first grow in love with God. Dan Roh Kudus, segala kekuasaan Tuhan menyanggupkan saudara. Untuk mencintai dengan benar, dengan konsisten. Ya. Jadi beriman dulu baru bisa mencintai Tuhan. Jadi kalau saudara sudah mengenal Tuhan, jadi kalau nggak kenal, nggak mungkin. Ya, kalau saudara bilang cinta tuh ada wanita-wanita yang sekarang suka punya idola-idola kan. Punya idola-idola, bintang Korea lah, konser gitu. Wah, idola gitu. Katanya cinta, nggak cinta. Kalau nggak kenal nggak mungkin saudara cinta. Karena kita cuma lihat di layar televisi aja. Kalau udah kenal masuk, baru tahu deh. Kita nggak bakalan. Jadi kita harus mengenal. Jadi saudara harus mengenal Tuhan, baru saudara bisa mencintai. Semakin mengenal, berarti akan semakin mencintai. Makanya secara alamiah harusnya suami istri semakin tua, semakin kuat cintanya. Karena semakin kenal satu dengan yang lain. Tapi kalau pasangan suami istri tidak grow in love with God, makanya nggak aneh. Grow in love with each other-nya juga semakin semakin berkurang. Saya mau nyanyikan satu lagu, mungkin Brian bisa iringi. Saya cerita sedikit ini lagu. Saya ciptakan ini lagu pada waktu saya harus menjual rumah. Rumah pertama saya di Kelapa Gading. Saya udah minta mic, liriknya sudah disiapkan. Sebentar. Saya jangan diganti dulu. Saya mau cerita dulu. Jadi ini waktu Brian masih kecil, ya. Kami akhirnya harus jual itu rumah. Itu papa saya tuh di belakang Mandy, itu mama saya. Jadi yang saya nggak lupa adalah gini, kenapa sampai kami bisa menjual rumah? Karena terus terang saya akui saya keliru. Dulu usaha kita, saya pikir saya ini adalah Musa. Jadi di kantor kebanyakan 90% Kristen. Dan habis makan siang kita selalu diskusi Alkitab. Sampai lupa diri. Antoni, sampai jam 4 sore bisa nggak kerja. Cuma ngomongin firman. Ada 2 pendeta kerja di kita ada tim pelayanan keliling ke gereja-gereja. Sampai saya juga ke Madiun ngadain KKR. Saya ke Madiun sampai ngegadein mobil, diborein supaya dapat, waktu itu saya ingat 25 juta buat biaya ngadain KKR. KKR kita yang kumpulin, kita yang kasih makan. Ya. Jadi saya sangat ini banget kurang balance. Paham ya? Jadi itu yang hati-hati kita yang suka mau melayani nggak pernah kan dengar kok anak pendeta hidupnya nggak bener. Karena pendetanya cuma sibuk melayani, nggak ngurus rumah tangga. Ya kan? Jadi akhirnya waktu itu terjadi krisis ekonomi. Kalau mau ingat itu Krismon tahun 91. Saya udah sedang melebarkan sayap, buka sudah 3 cabang. Ada di Hashim Asy'ari, ada di Kelapa Gading, ada di Jakarta Selatan, di Jalan Fatmawati. Tapi keluarlah tight money policy. Waktu itu Menteri Keuangannya JB Sumarlin. Pinjaman uang bisa puluhan persen, 60% gitu. Wah, banyak yang bangkrut deh. Kita kena. Dan saya harus tutupi utang bank. Akhirnya harus dijual itu rumah. Dan yang saya tidak lupa, ada satu kakak saya yang beragama Buddha. Di dalam keluarga saya dengan dia berdua yang tekun beragama Buddha. Kita yang suka makan bersih dan segala macam. Tapi saya jadi Kristen, dia yang sampai sekarang tetap Buddha. Ya, walaupun sudah didoakan atau bagaimana, memang sulit. Maka saya bersyukur dengan iman. Kok semudah itu saya percaya Engkau Tuhan Yesus. Karena banyak orang keras kepala. Kelihatan bodoh atau apa gitu, nggak bisa kenal dan bisa terima.
Jadi saya nggak lupa statement kakak saya bilang gini, makanya jangan melayani Tuhanmu seperti itu. Akhirnya kamu rugi, bangkrut. Nah jadi saya kayaknya terusik banget. Jadi saya tulis lagu ini. Coba liriknya. Saya kasih judul I Still Love You. Jadi intinya apapun yang harus dikorbankan, apapun yang akan menimpa hidup saya akan tetap mengatakan saya mencintaimu Tuhan. Karena satu keyakinan, karena saya percaya Tuhan juga sangat mencintai saya dan Dia akan kembali untuk menjemput saya pulang ke rumah yang telah Dia sediakan. Jadi lagu ini saya ciptakan sebagai curhatan hati pada waktu itu. Semoga boleh menguatkan kita. Lord, I believe in you. Lord, I surrender to you. You fill my heart with your love. You touch my life with tenderness. Lord, I want to live for you. Lord, I want to serve you. Lord, take my heart, keep me strong, and hold my hand, show your way. Lord, no matter what it takes, I still want to live for you. Lord, no matter what happens, I still love you, 'cause I know, yes I know, that you loves me true, 'cause I know, yes I know, that you Lord will come again to take me home. Lord, I want to live for you. Lord, I want to serve you. Lord, take my heart, keep me strong, and hold my hands, show you way. Lord, no matter what it takes, I still want to live for you. Lord, no matter what happens, I still love you, 'cause I know, yes I know, that you Lord
Amin. Mungkin slide terakhir. Bisa lihat slide yang terakhir. Mungkin bagian dari firman ini saya rindu kalau posisi bisa menjadi wujud kehendak Tuhan di dalam berbagi kasih. Saudara, dari waktu ke waktu saya melihat bahwa kita posisi kurang bertumbuh secara individu untuk mau bangkit mulai melayani. Saudara, marilah kita mulai mau berbagi. Janganlah masing-masing kita hanya datang setiap Sabat hanya untuk mendengar firman, tapi marilah ambil bagian. Saya sudah katakan kepada Mike, nanti kita mau bentuk tim di OCC, kita meeting setengah jam setiap Sabat. Saya mau semua yang rindu ambil bagian. Banyak hal yang kita bisa lakukan supaya kita bertumbuh di dalam apa? Di dalam kasih. Saudara, saya bahkan punya satu kerinduan. Kalau saudara bayangkan, kenapa Tuhan dulu meminta umatnya mengumpulkan perpuluhan? Bukan Tuhan butuh uang saudara. Enggak, Tuhan enggak perlu. Segalanya Tuhan sudah kasih dulu. Yang 100% itu semua dari Tuhan. Tuhan cuma minta 10% dari saya dan saudara. Tujuannya untuk satu, bertumbuh di dalam kasih. Mulai peduli kepada sesama saudara kita, terutama di dalam Tuhan. Tapi kebanyakan perpuluhan disalahgunakan, kita semua tahu. Jumlahnya begitu miliar, triliun bahkan. Tapi saya perhatikan sampai detik ini, perusahaan asuransi masih bisa lebih diandalkan daripada gereja Tuhan. Saya kalau bayar premi asuransi 5 juta sebulan, saya sakit, saya bisa klaim. Tapi kalau saya bayar perpuluhan walaupun 50 juta sebulan, kalau saya bangkrut, semua cuma bisa mendoakan. Tuhan lepas tangan, tidak bisa ada bantuan. Bukankah itu yang terjadi? Sangat menyedihkan saudara. Makanya saya rindu kalau kita setuju nanti, saya memikirkan bagaimana. Saya nggak kumpulkan perpuluhan untuk operasional gereja sekarang, enggak. Mari kita kumpulkan perpuluhan nanti secara open terbuka dari kita untuk kita dan untuk siapa yang membutuhkan. Saudara nggak pernah tahu. Satu kali saudara sakit, butuh uang besar, mungkin ada di PHK kerja. Tapi kalau kita mempunyai satu kas bersama, kita bisa mempergunakan itu saling membantu. Saya senang dengan idenya arisan. Tahu ya, arisan itu adalah saling membantu sebetulnya, pinjaman tanpa berbunga. Misalnya saudara sepupu, istri saya arisan, katakanlah sekali bayar 1 juta, terus 20 orang 20 juta sekali tarik. Bahkan ada yang bilang begini, saya lagi butuh, walaupun nama saya nggak keluar, saya didahulukan ya, oh silahkan. Arisan itu adalah cara yang bagus, perlu dicontoh sebenarnya. Ya, dan Tuhan sudah menggariskan satu jalan melalui perpuluhan. Nah, ini saya cuma himbau saja dari firman yang saya sudah bagikan. Saudara sudah sadar, Tuhan mau kita bertumbuh di dalam cinta. Karena tanpa cinta, saudara tidak akan bahagia. Saudara juga tidak akan bisa membawa kebahagiaan bagi orang lain. Jadi jangan memaksakan diri untuk diizinkan masuk surga. Ya, jadi mari kita ciptakan surga selagi kita masih ada di sini. Saya yakin percaya kalau di OCC bisa dihidupkan seperti zaman gereja mula-mula, dikatakan garamku garammu, ya kan kayak gitu. Saya rasa ini tempat nggak muat, akan berdoyong-doyong, banyak orang yang susah perlu bantuan akan datang. Dan saudara nggak usah pertanyakan, Tuhan punya kuasa menurunkan berkat melalui Pak Agung, melalui saya, melalui semua kita yang mau menjadi saluran berkat. Saudara pada dengar ayat katakan orang yang banyak memberi nggak pernah berkekurangan. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab.
Ini saudara saya renungkan dari segi sudut pandang sebagai pebisnis. Tuhan itu pengen transfer uang sebetulnya ke banyak orang susah yang ada di bumi, betul nggak? Tuhan mau mengurungkan bantuan, tapi nggak bisa main totok keluar uang dolar turun dari langit, nggak bisa. Tuhan butuh perpanjangan tangan. Saya, saudara, dititip. Jadi makanya kalau Tuhan sudah menemukan saudara sebagai saluran yang terpercaya, saudara jangan kaget. Saudara, Tuhan akan menyalurkan lebih banyak, lebih limpah, dan saudara akan menyalurkan lebih banyak dan lebih limpah. Dan saudara nggak usah takut. Namanya saluran lebih besar, kecipratannya lebih besar, saudara. Ya, jadi kalau masih ada segi egonya, Tuhan juga maklumi saudara boleh menikmati sebagian. Tapi bukan berarti itu untuk semuanya kita habiskan. Coba saudara renungkan ini, ya. Semoga sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali, bisakah terwujud kehendak Tuhan yang semula melalui kita semua. Saya rindu banget gitu. Kalau memang betul-betul orang susah, ayo mari datang ke gereja. Saya rindu kalau properti di sekitar gereja lebih mahal daripada sekitar lain. Kenapa? Karena orang berlomba-lomba tinggal di daerah gereja. Kenapa? Karena umat-umat yang ke gereja itu luar biasa suci dan penuh kasih. Siapa yang nggak mau? Enak loh tinggal di sini tetangga gereja. Lu susah apapun mereka tahu, mereka suka melawat. Kita selalu dibantu. Betul nggak? Tapi karena gereja semua orangnya juga maaf kata eksklusif, ya kita juga bergereja Taman Sari, kita nggak kenal sama tetangga, parkir malah repotin mereka mobil-mobil kita, alami kita lewat aja. Lalu terus kalau tiap tahun mau ada bagi-bagi berkat, lupa sama tetangga, perginya ke ujung kulon yang jauh-jauh, begitu kita. Sekalian piknik, cuma kalau di kita nggak piknik. Nah ini kan biasanya kan banyak kelemahan-kelemahan yang sebetulnya harus dilakukan. Seharusnya rumah Tuhan adalah rumah pengharapan. Nggak usah takut ditipu. Anak Tuhan bukan anak bodoh. Ini ya, kita bisa mengevaluasi. Kalau sampai tersebar, kalau mau cari pertolongan, bukan ke rumah gadai, bukan ke perbankan, bukan ke asuransi, pergi ke gereja Tuhan. Di situ kamu akan dapat pertolongan. Amin. Itu yang sebetulnya Tuhan kita rindu dan mau hidupkan. Branding, kalau saudara bilang branding, marketing, branding, itu branding yang Tuhan mau. Bukan branding yang sekarang. Tuhan yang seperti tukang pajak, mengancam-mengancam. Ayo, jangan coba-coba ya, nggak bayar per bulan, besok bangkrut. Besok kena sakit penyakit. Kita semua malah dikecam rasa ketakutan. Yang sebetulnya Tuhan mau itu bertumbuh dari kerelaan dan dari cinta di dalam diri kita. Semoga firman kita sahabat ini boleh bermanfaat, mengubah kehidupan kita mulai hari ini dan seterusnya. Saudara akan lebih berbahagia, mulai lebih saling mencintai dengan anak, dengan istri, dengan suami, dengan teman. Ya, saudara akan menuai sendiri. Percaya saya, karena saya sudah membuktikannya di dalam hidup. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya Bapa di surga, terima kasih. Kami boleh mengenalmu dan kami boleh belajar apa itu artinya cinta dan bagaimana mencintai yang setulus sebagaimana yang Engkau sudah tunjukkan pada masing-masing kami. Berikan kami kekuatan Bapa agar kiranya kami juga memperoleh berkat yang sama melalui dengan saling mencintai satu dengan yang lain di dalam rumah tangga kami masing-masing, di dalam komunitas OCC kami ini. Agar dengan demikian Bapak, kami sudah merasakan indahnya surga bahkan jauh sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Berkati komunitas kami yang kecil ini ya Bapak, biarlah kami boleh menjadi contoh, boleh menjadi terang kecil yang menjadi sinar di dalam dunia yang sudah semakin gelap ini. Agar kiranya Bapak cuma satu tujuan, kami mau memperbaiki citra-Mu yang sudah rusak di banyak orang karena mungkin kelalaian dan ketidaktanggungjawaban dari bahkan hamba-hamba-Mu yang melayani. Biarlah kiranya kami boleh kembali memuliakan Engkau, membuat nama-Mu semakin bersinar, dan Engkau patut menerima kemuliaan yang sebesar-besarnya. Terima kasih Bapak atas bagaimana Engkau mencintai kami begitu luar biasa. Biarlah kiranya kami juga semakin hari tidak semakin ragu dan khawatir.
Biarlah tumbuh di dalam iman kami. Kami tidak berharap apapun dari Engkau ya Bapa. Karena kami percaya Engkau sudah dengan pasti akan berinisiatif memperhatikan segala kebutuhan kami. Tapi biarlah kiranya kami belajar bahwa kami mau setia kepadamu bukan karena berharap balasan, tapi karena kami mencintai, kami mau memberi, kami mau mengukir senyum di wajahmu. Kami mau tetap setia Bapa. Sekalipun tidak ada kerajaan surga Engkau sediakan, kami siap tinggal bersamamu dimanapun Engkau berada. Terima kasih Bapa. Ampuni dosa kami. Berkati kami semua di sini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya kita katakan amin.